Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kemana? Ya, wis biasa, neng kebun ubi jalar. Nah, oke kawan, hari ini agendanya seperti biasa ya. Wis pokoknya neng Tegalan. Yo, wis ngene iki kegiatan nih hari-hari ya. Mengkontrol tanamannya setiap hari ya. Mungkin ya gonta-ganti lokasi ya. Kemarin neng kota Kediri ya, sekarang wis pulang kampung. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan yang selalu setia bersama channel Bang Heri Petani Indonesia ya, yang fokusnya ubi jalar. Nah, hari ini akhirnya saya akan memberikan tips atau tutorial mungkin buat kawan-kawan yang suka dengan pertanian juga ya tentunya. Nah, apakah bisa dengan tumpang sari jenis-jenis tertentu tanaman? Ya, bisa ya, ternyata seperti ini. Nah, ini kalau kita menanam ubi jalar, ini khusus gading dong ya. Ini spesial sekali saya review tentang gading dong yang hari ini saya kombinasikan atau saya tumpang sari dengan pepaya California ya, milik saya. Nah, untuk pepaya California saya memang baru pertama kali menanam. Nah, seperti ini ya, keadaannya sudah subur tapi buahnya kok masih jarang ya, masih banyak yang berbunga ya. Mungkin dari saya uji coba ini 40 batang, ini masih sekitar 10 batang yang sudah ada buahnya ya. Nah, ini tak sepil dulu sebelum menuju yang inti, yaitu ubi jalar. Nah, guys, kayak gini loh, buahnya sudah muncul, tapi kalau saya melihat di tempat-tempat lain kok batang sudah ketinggian hampir 1 meter itu buahnya sudah banyak. Tapi kalau saya yang nanam kok masih seperti ini ya. Kenapa ya? Karena mungkin belum berpengalaman. Nah, ini buahnya masih jarang-jarang tapi juga lumayan bagus ya. Pepaya California. Nah, tadi sekilas saja tentang California ya, yang koyoknya ora fak lah Bang Heri ya. Nah, contohnya seperti ini kawan. Jenis ubi jalar yang saya kembangkan ini banyak sekali ya. Salah satunya adalah pelangi madu, gading dong, ada gemoy 1, gemoy 122 juga boleh ditanam di bawah tanaman pepaya ya. Nah, seperti ini ya, ini usianya sekitar 2 bulan 10 hari ya. Karena ya memang kita tumpang sari dengan pepaya jadinya ya kurang begitu maksimal. Tapi ya mungkin umbine wis enek lah gitu ya. Tapi ya belum kita cek bareng ya, nanti kita bisa cek bagaimana umbine ubi jalar kalau kita tumpang sari dengan tanaman pepaya seperti yang saya lakukan di sini. Kemarin pepaya saya ini memakai jarak 2,5 meter ya. Nah, ternyata kok kayaknya terlalu rapat ya, karena ya memang belum berpengalaman ya, saya cuma uji coba aja. Tapi kalau Anda mungkin sudah pandai atau mungkin memang selalu menanam California atau jenis tanaman yang lain, ini bisa tanaman sejenis yang kita jadikan masukan perekonomian ya. Contohnya ini tumpang sarinya ya. Nah, tumpang sarinya spesial sekali kalau Anda menanam jenis gading dong, pelangi madu sama si gemoy ya. Gemoy memang cocok banget kalau tumpang sari. Nah, dalam waktu yang cukup agak lama ya, bisa kalau usia pepaya itu 6 bulan baru berbuah. Nah, ini kesempatan emas bagi kawan-kawan ingin bertumpang sari. Anda bisa melakukannya dengan tanaman ubi jalar, contohnya yang saya lakukan yaitu jenis gading dong ya. Nah, ini sampai di usia 6 bulan kan nanti Anda sudah panen ubi jalar 2 kali. Nah, sebelum Anda panen pepaya di 6 bulan pertama, Anda tetap menghasilkan rupiah dari ubi jalar yang ditanam. Seperti ini ya contohnya ya. Ya mungkin buat kawan-kawan jangan hanya fokus pada tanaman pepayanya saja. Jadi sebelum pepaya itu panen, alangkah baiknya Anda melakukan tanaman yang masih
menghasilkan produksi ya. Contohnya yaitu gading dong yang saya kembangkan pada lahan ya. Buat kawan-kawan, nah ini Anda bisa menyimak ya video saya. Nah, seandainya saya ini langsung saya tanami dengan pepaya saja kan di usia 6 bulan saya nggak dapat apa-apa. Nah akhirnya dengan inisiatif saya menanam yang pertama kemarin, bareng pepayanya itu saya tanam, saya bikin bedengan bulutan, tetap seperti biasa menanam ubi jalar ya. Nah ini adalah panen yang kedua ini. Karena kemarin sudah setelah selesai usia 3 bulan kan, untuk California atau pepayanya itu kan belum begitu rimbun dan akar-akar itu belum begitu jauh, jadi masih bisa kita lakukan atau mencangkul mengolah lahan untuk keperluan tumpang sari pada tanaman ubi jalar kita ya. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk setelah panen ini juga kita masih bisa ya memanfaatkan satu lagi atau satu kali lagi panen, tapi asalkan kita yang tetap kita olah itu adalah bedengan yang di antara sela-sela tanaman pepaya kita. Tapi untuk yang area dekat antara jarak 1 meter dari pohon pepaya California kita itu jangan sampai kita lakukan penggemburan atau kita cangkul ya. Takutnya itu akan merusak atau mengenai pada akar-akar tanaman pepaya kita. Jadi kita harus lebih hati-hati mengolah lahan yang ketiga kali ya. Jadi minimal itu panen 2 kali, tapi kalau kita memaksimalkan dengan hati-hati, sebelum kita panen pepaya masih kita bisa panen ubi jalar. Yang jelas untuk yang panen ketiga nanti hasilnya tidak sama seperti yang satu, yang kedua. Yang jelas itu karena sudah ada nek cara basa Jawane tinggul ya. Nah itu, atau tanaman yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Yes. Pokoknya ketinggulan ubi jalar ya pasti hasilnya akan menurun ya. Seperti itu ya, contohnya. Tapi memang kreativitas kita harus kita putar ya. Nah, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan, contohnya seperti yang saya lakukan ini. Sebelum kita panen pepaya, kita sudah panen di lahan yaitu ubi jalar. Mungkin bisa tumpang sari dengan tanaman cabai atau mungkin sayuran, itu boleh kita lakukan. Nah, tapi kalau saya selalu fokus pada ubi jalar ya, karena bagi saya ubi jalar itu adalah salah satu tanaman pertanian ya, tanaman yang paling minim perawatan, minim modal, tapi alhamdulillah hasilnya itu paling banyak sekali ya. Saya kalkulasi antara modal dan penghasilannya itu, dan mudah sekali perawatannya asalkan sudah mengerti atau tahu ya. Tidak seperti tanaman-tanaman pertanian yang lain, memang hasilnya banyak tapi memang harus ekstra ribet ya, mungkin pemupukan, pengobatan atau pestisidanya. Nah itu biasanya sangat banyak. Saya juga kadang ngeri ya, kalau kita modalnya pas-pasan, kita ikut-ikutan nanam cabai, nanam bawang merah, bawang putih, nah, ini tidak nuntut ya. Nah ibaratnya kita modal 1 juta, kalau kita ingin belajar menanam ubi jalar, insya Allah dengan modal 1 juta itu 3 bulan ke depan Anda bisa menghasilkan minimal mendapatkan 3 juta 4 juta minimal ya. Itu sudah dipotong mulai dari tenaga, pupuk dan benih. Nah itu kalau ubi jalar. Tapi untuk penanaman mungkin sejenis bawang-bawangan atau mungkin jenis jagung dan lain-lain, wah ngeri pokoknya, modalnya banyak tapi hasilnya juga lumayan banyak ya. Nah kalau ubi jalar itu mudah sekali kita mendapatkannya, mengolahnya juga mudah, merawatnya sangat mudah, dan tentunya hasilnya pun sesuai dengan harapan. Asalkan yaitu kita harus ada bimbingan dari yang sudah berkepengalaman sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yo lek Bang Yeri bidangnya telo, yo telo. Nek kok takoni melon yo raro. Wong California ya janjak nyoba ya masih gini ya. Karena tanpa adanya bimbingan, dengan hanya modal coba-coba tanam ya hasilnya seperti ini, nggak maksimal. Mungkin kalau saya memvideokan jenis seperti ini, dilihat para YouTuber atau petani California yang lain, saya ditertawakan ya, nyatura fake kok nandur-nandur Bang ya, pasti gitu ya. Nah makanya kalau gitu kesimpulannya, nek bertani itu jangan asal-asalan,
Itu entah petani apapun ya. Yang penting Anda bisa melakukan pertanian itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Oke, timbang ngono ya wis coba Mas didelok Mas tumpang sarine ubi jalare jenengan di bawah pohon pepaya koyo apa. Nah, oke, dilihat ya. Nah, ini usianya isih muda, 2 bulan sekitar 10 hari ya wis ngene iki kondisine. Nah, yuk lihat bareng-bareng. Bismillah ya. Iki padha durung tuwe wong ning jero lemah. Nah, isi apa ora Mas? Ya, dilihat dulu. Nah, tidak mengecewakan kan, walaupun tanaman saya lakukan tumpang sari dengan tanaman pepaya California. Nah, ini sudah muncul ya 4 umbi. Ini padahal dari sebelah saja. Ini mungkin umbinya ya wis akeh, ya wis gede, siap layak jual juga ya. Nah, itulah keunggulan dari produk yang saya hasilkan, yaitu ubi jalar jenis Gading Dong ya. Ini Gading Dong wes pokoknya jaminan mutu, kualitas rasa, produksi sesuai dengan harapan, standar sekali. Wes contohnya ya koyo iki lah. Ini untuk batang ya cuma segini lah ya. Ini tanpa adanya pemangkasan sama sekali. Ya wes pokoknya ini panjangnya sekitar 40-an cm karena di sini sudah mulai panas, jadi tidak akan menjalar sama sekali tanpa adanya akar ya. Memang itu salah satu ciri khas dari ubi jalar saya, yaitu Gading Dong yang saya kembangkan di lahan. Ngono ya. Wes timbun dulu ya, karena belum waktunya kita panen. Masih menunggu mungkin 20 hari lagi saya panen untuk persiapan bulan Agustus ya. Nah, ini untuk kegiatan Agustusan sini biasanya banyak sekali adanya pameran tanaman pangan. Insya Allah saya juga akan hadir meramaikan acara tahunan yang ada di wilayah saya. Nah, itu tadi jenis Gading Dong. Nah, kita menuju jenis yang satunya, yaitu si gemoy. Sama-sama berada di bawah pohon California ya. Wes koyo yo tapi yo embuh ditilek dhisik ya. Nah, ini sama ya. Hanya simpel sedikit batang daun. Iki sekitar sini enak isinya apa ora ya, dicoba dulu ya. Kita cek aja bareng-bareng apakah muncul umbinya apa belum. Nah ini si gemoy 1 ya, yang mempunyai warna kulit ini mirip ubi madu. Nah, ya lek iki gedene wis sak lengene sing nandur luweh. Nah, ini memang keunggulan dari jenis yang saya kembangkan, yaitu gemoy 1 ini tidak mempunyai akar sama sekali pada batang yang menjalar ya. Wes nanti goleke ya reneng to, panggah tetap tidak ada. Itu spesial sekali, jadi Anda menanam itu aman-aman saja. Nah, kalau mungkin muncul cuman sedikit sekali. Nah, seperti ini. Nah, umbine ya iki lho, gede tenan iki. Ini kita lihat dari samping sini ada muncul. Nah, ini malah super sekali ya. Nah, kualitasnya wis pokoknya tak jamin. Seperti ini, besarnya pol Pak. Nah, ini banyak muncul akar serabut. Ini enggak masalah karena tumbuhnya itu dari bagian dalam ya. Tapi kalau munculnya akar itu dari sini, dari batang, sepertinya ubi madu, itu memang kita harus merawat dengan memangkas akar-akar yang berada pada batang yang menjalar ya. Tapi memang itulah ciri khas dari ubi madu. Tapi kalau ciri khas si gemoy ya seperti ini ya, tanpa ada akar sama sekali ya. Ini antara percaya tidak. Loh Bang, kalau nanam gimana kok tak ada akarnya ya? Ini nanti muncul dengan sendirinya kalau kita menanam jenis ini. Walaupun ini tidak ada akar, kalau kita potong, kita tanam, itu dengan otomatis akan muncul pada tempat akar yang ada ya. Jadi ya bisa dikatakan ajaib ya, wong ora gelem metu akare saat ditanam, tapi kalau dipotong ditancapkan kok muncul. Nah, itulah salah satu keunggulan dari produk yang saya hasilkan, salah satunya yaitu si gemoy 1. Nah, ini tak timbun dulu ya, walaupun gedene wis sekeliwat layak jual, tapi ya enggak apa-apa. Ini memang usianya kurang sekitar 10 hari, tetap saya menjaga kualitas rasa ya. Jadi memang walaupun besar, kalau usianya itu belum waktunya panen, ini kalau tidak dengan sangat amat terpaksa saya nggak berani panen ya, karena menjaga kualitas ya, seperti itu. Nah, untuk kawan-kawan
Semoga hari ini menjadi inspirasi juga ya buat kita semuanya, pemanfaatan lahan yang pada lahan pepaya California sebelum kita produksi buahnya, itu kita masih bisa memanfaatkan dengan ubi jalar sebagai alternatif pemasukan perekonomian kita ya. Salahnya satu itu ya. Ya, itulah keunggulan dari produk-produk yang saya kembangkan di lahan. Walaupun kita cuma nebeng ibaratnya ya, di bawah pohon-pohon seperti ini masih berkualitas super sekali untuk tingkat produksinya. Oke, sekian dulu dari saya, Bang Heri. Moga aja sedikit cerita hari ini ada manfaatnya, mungkin jadi renungan buat kita semuanya untuk ya apakah benar ya yang dikatakan gitu ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah support saya dari seluruh Indonesia, subscriber terima kasih sudah, dan juga lonceng-loncengnya di tombol dan tidak ketinggalan info nih dari Bang Heri di setiap harinya ya. Semoga tetap semangat saja buat saya dan memberikan yang terbaik buat Anda semuanya, khususnya para petani dan juga warga seluruh Indonesia. Selamat pagi, salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.